Ya, ya, apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Apa? halo, Halo, Fauji, udah. halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara Bapak? bisa? Bisa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada siapa aja yang udah masuk? Ada Fauji Ramadan. Mohon maaf yang mohon maaf yang lainnya di mute dulu ya. Halo. Oke, kalau nggak dari saya aja. Oke. Oke, sekarang saya aja yang ini ya, biar suaranya nggak gabung-gabung dari manapun. Soalnya kan agak ini apa? Agak ribut. Mungkin ada yang suara angin atau suara motor atau yang lainnya. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar, salam bahagia dari saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama Bapak Heri Herianto. Bapak di sini mengajar kalian kelas 11 yaitu mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Ya, administrasi infrastruktur jaringan. Nah, nanti kalian akan mengetahui apa itu administrasi infrastruktur jaringan. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Nanti kita ada interaksi juga, tanya jawab dan sebagainya, tapi sebelumnya nanti Bapak akan jelaskan dulu tentang apa itu infrastruktur jaringan, kemudian di sini jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian atau termasuk Bapak juga diharapkan yang pertama yaitu memahami teori konsep dasar VLAN. Kemudian yang kedua, memahami tujuan penggunaan VLAN. Yang ketiga, memahami pemanfaatan VLAN. Selanjutnya yang keempat, yaitu memahami cara kerja VLAN. Dan yang kelimanya, yaitu mengetahui perangkat VLAN. Nah, VLAN sendiri adalah virtual LAN. Nanti akan dijelaskan di sini peta konsepnya itu yaitu kan VLAN. Nanti akan Bapak jelaskan dulu tentang apa itu infrastruktur jaringan. Yang kita itu kan belajarnya tentang administrasi infrastruktur jaringan. Nanti akan Bapak jelaskan apa itu infrastruktur jaringan. Baru nanti kita ke pengertian VLAN, alasan penggunaan VLAN, jenis VLAN, prinsip VLAN kerja, dan lain-lainnya. Oke. Nah, sekarang tadi yang sudah Bapak sampaikan, apa itu infrastruktur jaringan? Kita di sini yaitu tentang administrasinya. Administrasi adalah mengatur segala sesuatu tentang yang kita atur tersebut, yaitu tentang
infrastruktur jaringan. Pengertiannya, pengertian infrastruktur jaringan atau dalam bahasa Inggrisnya, mungkin makanya Bapak harap kalian mulai dari sekarang terbiasa dengan bahasa Inggris ya, karena mayoritas hampir 99% untuk jaringan itu atau networking itu menggunakan bahasa Inggris. Contoh ini, administrasi infrastruktur jaringan atau network infrastructure administration, atau di sini pengertian infrastruktur jaringan. Network infrastructure atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sebuah kumpulan sistem komputer. Oke. Bapak ulangi sekali lagi ya. Merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan. Oke. Nah, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu. Individu itu apa? Seperti komputer Bapak atau laptop, komputer kalian di rumah, smartphone, di kantor, komputer, PC, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada lagi alat-alatnya, yaitu namanya antara lain seperti router, kabel, wireless access point, kemudian switch, backbone. Backbone itu tulang punggung ya, jadi seperti jaringan tapi basicnya. Kemudian network protokol, network access metodologis. Nah, itu nanti kita akan belajar seperti itu untuk di infrastruktur jaringan atau network infrastruktur ini. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat dulu. Contohnya ini. Salah satu infrastruktur jaringan contohnya pertama adalah internet. Oke. Internet atau yang lebih kalian tahu ISP ya, atau Internet Service Provider. Kemudian di sini ada namanya firewall. Firewall itu fungsinya untuk mengatur baik dari serangan dari luar atau virus dan lain-lainnya, dia mengatur. Kemudian ada lagi router. Router fungsinya untuk membagi ke lebih dari satu jaringan. Oke. Jadi kalian punya contohnya kalau di sini bisa IndiHome, bisa apa lagi ya? Banyak lah. Internet itu ada, kalau di negara apa, kalau yang di kota-kota maju ada Hypernet, kemudian ya Biznet dan lain-lain, itu banyak kan sekarang punya dia layanan di internet. Nah, nanti simpelnya aja, misalnya kalian pasang IndiHome di rumah, pasti kalian nanti akan diberi satu router. Router itu fungsinya untuk membagi internet, kemudian untuk memfasilitasi dari layanan ISP tersebut untuk mengalirkan jaringan ke perangkat yang ada di rumah kalian. Baik itu smartphone, baik itu TV, ataupun nanti itu PC. Fungsinya router itu. Jadi dia bisa membagi beberapa jaringan. Nah, di sini ada alat lagi bisa untuk membantu membagi jaringan tersebut, namanya hub atau switch. Hub atau switch fungsinya apa? Fungsinya ini adalah dari komputer yang ada di rumah kalian itu nanti kabelnya itu kan ada istilah kabel jaringan itu ya, atau LAN network. Itu dicolokkan ke switch itu, ke PC itu. Dari sini kan. Ini ada 3. Nah, dari situ nanti kalian bisa dibagi lagi. Smartphone pakainya misalnya WiFi, wireless. Printer pakainya kabel, atau yang printer sekarang itu sudah banyak yang menggunakan WiFi juga untuk printer sekarang. Kemudian yang jaringan ketiganya misalnya klien-klien seperti itu. Nah, ini ilustrasi infrastruktur jaringan ya. Jadi infrastruktur jaringan adalah intinya ini, sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, kemudian dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka. Jadi ada terbuka, ada tertutup. Atau di sini istilahnya open and close. Terbuka dan tertutup, open and close.
Nah, di sini kita lihat contoh infrastruktur terbuka. Terbuka itu open tadi ya, yaitu internet. Kenapa infrastruktur contoh terbuka adalah internet? Karena kan kalian bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas dari internet tersebut, dari mulai kalian bisa upload, kemudian bisa download, bisa browsing, bisa streaming, chatting, dan lain-lain kan. Nah, kemudian ada lagi infrastruktur, contoh infrastruktur tertutup. Contoh infrastruktur tertutup adalah private internet. Kalau kalian pernah main pakai voucher ya, voucher atau kalian bayar di warnet sekarang kan banyak yang satu akun komputer itu hanya berfungsi satu smartphone kalian, baik misalnya buat main Mobile Legends, baik buat main YouTube dan lain-lain itu kan ada. Nah, itu contoh private intranet atau tadi yang close ya, jadi infrastruktur tertutup. Karena apa? Tertutup adalah dibatasi hanya untuk individu yang diizinkan saja atau hanya untuk perangkat yang diizinkan saja. Nah, infrastruktur tersebut dapat beroperasi melalui jaringan kabel atau jaringan wireless. Di sini jadi ada dua. Kabel itu kan sekarang, kalau dulu mungkin pakai kabel telepon. Kalau kalian nanti familiarnya pakai kabel UTP. Ada lagi sekarang yang udah terkenal itu pakainya adalah fiber optik. Jadi kabel serat kaca. Oke. Terus ada lagi yang paling hebat sekarang yang kekinian, yaitu adalah tanpa kabel atau lebih kita mengenalnya wireless ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia serapannya adalah nirkabel. Nah, ini jaringan wireless. Atau ada lagi kombinasi keduanya. Kombinasi keduanya adalah ya ini. Jadi ada kabel, ada without kabel atau tanpa kabel. Nah, itu bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih dari dua komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya. Ilustrasinya tadi yang sudah Bapak lihatkan di sini, kalian bisa lihat ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu antara yang ini, yang gambar kalian lihat ini, infrastruktur kalian. Silakan yang mau bertanya, boleh. Halo? Ada yang mau bertanya dulu? Masih malu-malu ya? Jadi ada yang mau tanya nih? Ikian, gimana Ikan mau nanya enggak? Atau Ika? Oji? Panca yang mau nanya dulu atau siapa? Oji mau nanya dulu, boleh. Oji dinyalakan dulu ininya. Pak mau nanya Pak. Siapa ini? Ika ya? Ika. Yang lainnya ini dulu ya, nanti gantian. Boleh Ika? Ika dari TKJ berapa kalau boleh tahu? 11 TKJ berapa? Halo? Kok nggak dinyalain lagi Kak? Halo? Oke, nggak jadi Ikanya, ya udah. Yang lain? Udah. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut. Keamanan jaringan atau network security merupakan perhatian utama ketika membangun sebuah infrastruktur jaringan. Jadi pada saat kita membangun sebuah infrastruktur jaringan,
fokus utama kita yaitu kita perhatikan untuk keamanan jaringannya. Atau di sini kalau bahasa Inggris network security. Merupakan perhatian utama ketika membangun sebuah fasilitas jaringan. Kebanyakan infrastruktur menggunakan router dengan firewall terintegrasi, atau kalau di bahasa di produknya itu namanya built-in firewall, built-in firewall. Jadi dia firewallnya terintegrasi. Juga software yang memungkinkan kemudahan akses kontrol, data paket monitoring, dan penggunaan protokol yang diatur secara ketat. Fungsinya apa? Biar barangkali ada yang iseng mengganggu infrastruktur jaringan kita bisa menghandle. Makanya disiapkan untuk keamanan jaringannya tersebut atau network security-nya. Nah, ini contoh. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, apa sih? Kan cuma di rumah aja gitu, ngapain security ini segala macam? Karena apa? Banyak kasus kita itu data, contoh lah, data privat kita itu kayak ATM, kemudian data tabungan, nomor rekening, itu semuanya bisa itu dari akun. Makanya kalau yang orang-orang yang mungkin memiliki bisnis atau penghasilan yang lebih dari teman-temannya atau apa, mereka pasti memprivat baik medsosnya, kemudian baik smartphone-nya, baik emailnya. Mereka akan lebih hati-hati karena apa? Setiap data yang ada di mereka khawatir ada yang menyalahgunakan. Nah, kejahatan itu macam-macam ya, dari mulai harding, kemudian dari mulai ya hacking itu banyak. Nanti itu beda pelajaran lagi ya. Ini contoh keamanan jaringan juga dapat dikontrol dengan cara menyesuaikan network sharing properties. Ya. Jadi propertiesnya itu kalian pernah tahu properties? Ya, nanti kalau tatap muka mungkin kita bisa praktekkan ya. Bisa apa? Jadi bisa membatasi folder dan file untuk dapat terlihat sama pengguna jaringan yang lain, atau istilahnya di privat atau jangan di sharing, not share. Ini contoh. Nah, ini yang contoh pemetaan kabel fiber optik bawah laut seluruh dunia. Oke. Jadi kalau kita berpikir one wide area network, Pak, itu pakainya sinyal, enggak. Ada juga yang tetap menggunakan fiber optik, tapi jalurnya itu bawah laut. Kalau di atas laut kan nggak mungkin ya, nanti ganggu penerbangan jalur pesawat kan. Makanya ditaruhnya di bawah laut. Nah, ini contohnya. Ini kabel-kabel FO, fiber optik, yang menyatukan antar benua, yang menyatukan antar negara, yang menyatukan antar pulau untuk saling berkomunikasi, yaitu namanya kan internet atau interconnection network. Kelihatan nggak? Saya perbesar ya. Nah, ini kan ada benua apa itu. Nah, jadi digabungin. Itu mereka tetap menggunakan kabel, namanya kabel FO, atau kalau bahasa kitanya itu fiber serat kaca. Karena apa? Di dalamnya itu memang menggunakan benar-benar serat kaca tipis, mudah patah, mudah pecah, jadi mudah rusak, dan ada keterbatasan, intinya riskan kalau FO, kabel FO. Bapak sendiri juga kemarin masang beberapa kali belum berhasil, tapi sempat berhasil juga FO. Mungkin kalian juga nanti akan praktek tentang kabel FO itu ya, kita masang. Selanjutnya kita nanti akan menggunakan namanya perangkat access point yang tadi saya bilang. Ada router atau access point. Nah, nanti kita akan praktek tentang menghubungkan klien yang terdapat dalam jaringan. Contoh, di sini kan kalian yang hadir ada sekitar berapa? Boleh ada 40. Oke, sekitar 40-an ya. Nah, nanti 40 itu kan ada yang tipe access point itu misalnya maksimal usernya hanya 100 user, atau di setting dari 100 itu
yang 60 itu tidak boleh digunakan, cukup 40 saja. Karena apa? Kalian hanya 40. Nah, itu bisa. Nanti kemudian apa? Perangkat dalam mode AP-nya atau access point-nya berfungsi sebagai hub. Jadi sebagai jaringan wire penghubung gitu kan. Nah, bedanya perangkat dalam mode access point memancarkan SSID. Ada yang tahu SSID? Halo? Ada yang tahu SSID nggak? Kalau kalian misalnya masuk ke hotspot, ke wifi, itu kan ada istilah apa sih? SSID ya. Ada yang pernah baca SSID apa? Jaringan nirkabel kan? Jaringan nirkabel, iya betul, jaringan nirkabel. Wifi. Gimana? Jaringan wifi. Jaringan wifi, betul. Nah, SSID sendiri apa sih singkatannya? Surface Set Identifier. Apa? Surface Set Identifier. Identifier. Surface. Ya. Nah, Tahu nama. iya, jadi fungsinya nama. Jadi kalian kan misalnya pakai smartphone, nanti di situ kan ada di SSID-nya itu atau di access point-nya misalnya kan lab sekolah, misal perpustakaan gitu kan, atau Iya. kelas 11 TKJ SSID-nya. Ya itu bisa kita rubah-rubah. Mungkin bawaan awalnya misalnya namanya access point ABCD atau access point apa gitu kan. Nanti bisa kita rubah namanya. Nah, cara melakukan konfigurasinya ada di sini. Oke. Jadi yang pertama, boleh kalian baca dulu deh sampai E ini. Kalian baca dulu ya. Kelihatan semua kan? Iya Pak, kelihatan. Silakan dibaca dari sini, dari sampai ke oke. Oke Bang. Oke, Bapak Wantu deh ya. Sambil kalian baca juga nggak apa-apa. Oke. Pada penggunaan, cara melakukan konfigurasinya. Pada penggunaannya, akses point harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Konfigurasi itu lebih ininya kita disetting biar nyambung gitu. Bahasa kitanya simpelnya disetting biar nyambung. Nah, di sini ada dua cara untuk mengonfigurasikan akses point atau AP. Yang pertama, konfigurasi menggunakan WLAN. Atau yang tadi benar kata teman-teman ya, kata kalian semua, wireless, tapi masih LAN. LAN itu kan local area network, masih terbatas tempatnya dalam area tertentu kan kalau local area network. Nah, WLAN card yang dipasang pada slot PCI. Kemudian USB wireless ataupun menggunakan card PCMCIA. Jadi contohnya ada kayak wireless USB kecil, bentuknya hampir mirip kayak flash disk tapi lebih kecil lagi. Itu dicolokkan di PC kalian atau di laptop kalian yang belum punya fasilitas WiFi. Bisa pakai itu. Atau dicolokkan lagi ke bagian belakang kartu jaringannya. Kalau yang PC ya. Kalau yang laptop sekarang rata-rata udah ada wifi-nya, udah ada fasilitas wifi. Kecuali laptop yang dulu mungkin masih banyak yang belum ada wifi-nya. Nah itu yang pertama, pakai itu konfigurasinya. Yang kedua, konfigurasi menggunakan kabel UTP. Nah ini yang zaman dulu, laptop yang belum ada wifi, komputer yang belum ada USB wireless-nya, menggunakan kabel UTP. Cirinya kabel UTP apa? Mudah. Kalau kalian melihat di warnet, di kantor, di lab komputer, warnanya itu abu-abu. Warnanya abu-abu, ya kan? Kemudian di dalamnya itu ada sekitar 8 warna, ada yang gabungan dengan putih, ada yang warna, contoh kan?
dari mulai putih oranye, putih hijau, putih biru, putih coklat. Nah, itu warna yang ada di dalam kabel UTP. Nah, nanti disambungkan lagi dengan salah satu port itu namanya RG45 atau Registered J45. Jadi Registered J45 yang terdapat di access point tersebut. Nah, inilah cara-caranya untuk nanti berikut cara yang dapat dilakukan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dibaca. Jadi yang pertama, pasangkan adaptor akses point ke listrik. Adaptor itu intinya colokan. Jadi si colokan adaptornya itu kalian sambungkan. Di sini nggak ada contohnya. Adaptor itu colokannya disambungkan, kemudian akses point ini kan menyala. Hubungkan kabel UTP ke NIC. NIC itu network internet kartu jaringannya. Kalian hubungkan dari PC ke kartu jaringannya yang ada di PC kita. Kemudian pasangkan ujung satunya lagi dengan ke port nomor akses point yang di router atau di akses pointnya dihubungkan. Setelah semuanya selesai, buka control panel. Jadi diklik dulu control panelnya dengan cara mengklik start control panel, kemudian klik. Ini adanya di PC ya. Ada di PC. Contoh Bapak praktekkan ya. Nah, seperti ini. Pak, kok munculnya begini? Oke, kita buka sekali lagi. Kelihatan nggak? Iya Pak, kelihatan. Ya. Nah, ini kan network connection. Nah, ini kan klik tadi di sini. Network and internet setting. Jadi di beda laptop, beda OS, nanti beda ininya untuk tulisannya. Intinya network and sharing center atau network di sini and internet setting. Karena ini pakainya udah Windows 10 ya. Kalau yang Windows 8, Windows 7 itu masih network and sharing center. Nah, masuk ke sini. Ini kan. Kemudian tadi klik network connection, tampil, pilih icon Ethernet LAN, lalu pilih properties. Ethernet LAN, yang ini kan? Yang mana Ethernet LAN? Yang bawah. Bawah tuh, Pak. Yang ini, yang bawah ya. Nah, yang Ethernet ya, karena ini kan pakainya ini apa? Windows 10, Windows 10. Yang Ethernet ini. Sebenarnya dari sini bisa network statusnya ini, kemudian ini pilih properties. Ya. Klik. Nah, nanti di sini kalian atur. Di sini kan ada network profilnya mau privat atau mau public. Kemudian di sini nanti di setting IP-nya, IP di PC kalian. Nanti di sini lihat, bisa kalian lihat IP address-nya,
192.168 ya. DNS servernya, karena ini nyatu ke internetnya, ke servernya. Ganda Pak, nggak ada gambarnya. Gimana? Gak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya? Cetak di situ. Tetap di Ethernet. Kelihatan nggak? Nah, iya kelihatan. Nah, iya kelihatan. Nah, di sini kan, nah di situ properties bisa kalian lihat. Di situ ada mulai IP address, kemudian DNS server, kemudian manufacturer itu pabrik yang buatnya ya, merek si access point atau si NSC-nya itu. Kemudian di sini driver versinya kalian bisa lihat, bisa di copy lah. Nah, karena ini settingannya pakainya automatic atau DHCP, jadi nggak pakai IP static, tapi dia ngikutin dari si servernya atau dari modemnya yang ada di sini. Kalian bisa edit, Pak, bisa diedit nggak? Bisa. Itu kan fungsi nanti kita bikin infrastruktur jaringan itu, keamanan jaringan salah satunya nanti memprivat IP-nya, jadi IP settingnya. Nah, edit IP setting kita rubah jadi manual. Nanti kita rubah jadi manual ya. Nah, di sini nggak bisa Bapak lanjut praktekkan karena kita kan lagi daring. Bapak sendiri menggunakan server di lab. Jadi kita belum bisa praktekkan ini, oke? Nah, sekarang lanjut ke yang tadi lagi. Nah, seperti tadi kan, disconnection-nya, kemudian dikasih klik internet TCP ID-nya ke properties-nya, masukkan IP-nya ke WLAN-nya. Nah, itu caranya gini. Oke. Kalau yang tadi sudah kita rubah dari mulai IP-nya, kalau kalian di IP address kan tahu kan ya, di situ ada IP address, kemudian ada netmask, subnetmask, kemudian ada DNS server, kalian rubah semuanya. Kalau sudah selesai, akhiri dengan klik OK. Nah, lanjut lagi. Setelah selesai, buka web browser. Nanti akan Bapak kirim link, contoh linknya di Google Classroom. Jadi kalian wajib masuk ke Google Classroom. Untuk yang sudah masuk nanti tinggal tunggu aja. Untuk yang belum, dimohon segera masuk ke Google Classroom juga ya. Nanti kalian bisa lihat di situ ada tutorialnya. Nanti kalian masuk ke alamat 192.168.11. Pak, apa semuanya alamatnya harus 1.1? Beda-beda. Ada yang 192.168.254.1. Ada yang pokoknya di pasaran Indonesia itu ada sekitar tiga default IP address untuk access point. Nah, jika sudah kalian masuk, kemudian nanti kalian akan diminta username and password. Umumnya biasanya username and passwordnya itu masih bawaan pabrik, yaitu admin, atau ada yang admin yang passwordnya 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6. Bedanya situ ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Saya mau tanya dulu, di rumahnya ada yang punya access point? Ada yang punya access point nggak? Ada Pak, wifi, pasang wifi. Ya betul, pasang wifi. Berarti kan pasti dikasih access point ya, atau dikasih router, wireless router. Ada yang pakai IndiHome? Yang pakai IndiHome siapa?
Tika, siapa tadi? Halo? Nurgori, di rumahnya punya ini enggak? Rafli? Punya apa, Pak? Punya? Nggak punya, Pak. Nggak punya, berarti pakai ini aja, pakai data aja, smartphone aja ya. Iya. Tadi siapa? Ika, yang punya siapa? Ika? Pak. Hmm? Siapa tadi yang punya tuh? Bagja punya nggak? Ya, oke ya. Apa kan sekarang ada kuota, jadi nggak usah khawatir gitu kan. Ada. Oke, sekarang dilihat lagi ya. Nah, di situ akan muncul, kemudian setelah Anda menekan tombol enter, maka akan tampil jendela konfigurasi access point Linksys. Di sini access point-nya misalnya mereknya Linksys. Macam-macam sih. Ada Cisco, ada Linksys, ada TP-Link, ada D-Link. Jadi kalian macam-macam untuk yang apa? Merek. Coba Ya. Pak. Pagi. Baru masuk tah? Mana, Pak? Oke. Sekarang tadi kan udah langsung praktek ke alatnya ya. Nah, sekarang kita harusnya kan belajar tentang VLAN dulu. Oke, ini tentang VLAN. Kelihatan nggak? Kan Pak kelihatan. Kan Pak kalian. Kelihatan. Kelihatan, oke. Nah, ini VLAN. Tadi kan Bapak udah sampaikan yaitu tentang VLAN. Nah, VLAN, pengenalan VLAN di sini adalah VLAN itu adalah virtual LAN. Apa itu virtual LAN? VLAN itu masuk ke tadi kita sebelum ini simulasinya kan bikin kalau infrastruktur jaringan itu kan dari mulai ada level paling kecil sampai level paling besar. Dari mulai VLAN sampai ke WAN, wide area network kan, sampai ke internet. VLAN merupakan kelompok seperangkat pada satu LAN. Jadi satu LAN itu satu jaringan, tapi hanya di tempat itu saja gitu. Bisa ruangan, bisa kelas, bisa gedung, bisa aula, atau bisa satu kantor. Nah itu kan menggunakan perangkat lunak pengelolaan. Nah, bedanya tadi kalau di yang awal jaringan konfigurasinya langsung di IP dan lain-lainnya, kalau VLAN itu menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen atau jaringan yang beda gitu LAN-nya berbeda. Jadi ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Sama kayak tadi. Kalian itu kan jumlahnya ada 40.
Iya, batasin Nah, gitu. ya kan sekitar 40-an ya. Tapi kan kelasnya itu beda-beda. Ada yang TKJ 1, ada yang TKJ 2, ada yang TKJ 3, ada yang seperti itu kan. Iya, Nah, itu iya, Pak. ya itu contoh VLAN itu seperti itu. Jadi di dalam satu VLAN itu bisa lebih dari satu jaringan, minimal 2, bahkan bisa 3, bisa sampai puluhan. Nah, ini contoh gambarnya di sini. Kelihatan? Pak, Kelihatan nggak? Ini. kelihatan. Ya. Nah, ini kan dari VOD, audio, kemudian IP network, kemudian dibagi lagi ada device-nya, ada VLAN 1 taruh di switch A. Di switch A itu terdiri dari ada VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6. VLAN 4 itu contohnya pakainya misalnya apa ini? PC ya. Atau televisi, TV atau smart TV atau di IndiHome itu kan ada ya pakai TV itu. Kemudian VLAN 2-nya pakai phone atau telepon. Kemudian VLAN 6-nya pakai PC komputer. Nah, dibagi lagi ada switch B. Switch B itu sama. Isinya sama di dalamnya, tapi kan di sini udah berbeda. Jadi ada yang VLAN 2, ada yang VLAN 12. Jadi sama kalau kalian misalnya pasang di satu jaringan komputer itu sama, yaitu satu jalur komputer, ada rumahnya A, rumahnya B. Nah, itu kabel di depan itu, di depan rumahnya itu sama, satu kabel ini. Tapi kan di rumah tersebut, di rumahnya A isinya beda-beda, di rumah B beda-beda, ya kan? Nah, sekarang kita lihat keuntungan menggunakan VLAN. Keuntungan menggunakan VLAN, di sini ada beberapa keuntungan untuk penggunaan VLAN. Yang pertama, security, keamanan. Kedua, cost reduction, biaya yang masih terjangkau. Kemudian ketiganya, higher performanya jadi dia tinggi, kinerjanya tinggi. Yang keempatnya, broadcast storm mitigation. Jadi dia pakai broadcastnya itu ada untuk pembagian dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, improve IT staff efficiency. Jadi dia udah otomatis disetting sama staff IT dari perusahaan tersebut. Yang keenamnya, simple project or application management. Jadi dia sudah ada punya proyek simpelnya, kemudian sudah ada manajemen yang mengaturnya gitu. Karena kan ISP, Internet Service. Itu contoh ini kelebihannya VLAN. VLAN itu sama simulasi kalau kalian nanti suatu saat kerja di ISP, kerja di pabrik, kerja di perusahaan yang membutuhkan IT-nya dalam ruang lingkup yang besar. Itu. Ini simulasinya, nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, selanjutnya jenis VLAN. VLAN berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN terbagi menjadi 5. Ada 5 ya. Yaitu yang pertama port base. Nanti kita akan tahu port base itu apa. Yang kedua MAC ya, MAC. MAC ya, MAC base. Oke. Yang ketiganya protokol base. Yang keempat IP subnet address base. Yang terakhir atau yang kelima yaitu authentication base. Oke. VLAN ID. Jadi di sini ada 2 rank VLAN ID. Tadi kan contohnya kan ada yang kalau sebelumnya kan ada VLAN 2, VLAN 12. Nah, di sini ada 2 rank. Rank itu jarak ya. Ininya jedanya. Ada 2. Yang pertama yang A ini normal rank. Yang pertama normal rank VLAN 1 sampai 1005. Maksudnya apa sih nomornya 1 sampai 1005? Maksudnya adalah nomor ID tadi kan nomornya ID-nya itu 1 sampai 1005 untuk nomor ID-nya 1 sampai 1005. 1
Tapi nomor ID 1002 sampai dengan 1005 itu dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Dan duanya ID 1 1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya 3, konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu VLAN.dat. Jadi itu kalau .dat itu ekstensi ya. Kalau kalian di Office itu kan, kalau Word ekstensinya, halo? Bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Ya. Kalau di Word ekstensinya apa? Contoh aja. Word titik apa? Titik doc ya, atau documentation kan, dokumen, oke. Titik kan, titik doc atau doc. Kalau Excel dot Excel apa? XLS. Betul, Rafli. Dot itu apa? Excel itu .xls. Jadi mohon untuk teman-teman yang lain, kalian Bapak harap sebelum belajar ke jaringan, kalian juga jangan pernah lupakan tentang Office, karena Office itu nanti akan mendukung kalian baik untuk dokumentasinya, untuk pastikan dan lainnya itu tetap dibantu sama Office tadi kan. Contoh Pak, ini kok .dat itu kan database. Iya, dot. Nah kalau di Office-nya apa database? Contoh di punyanya Microsoft apa? Orkelingan, Rapli. Kan ada Word, ada PowerPoint, ada Excel, ada Group, ada buat desain, ada Picture Manager. Kalau buat database itu apa tuh? Kalau buat database apa namanya? Microsoft Akses. Sesi ya. Iya, ya. Nah, kalau buat database itu kan nanti kalian bisa bukanya pakai Microsoft Access ngedit-ngeditnya. Nah, file itu disimpan dalam memori flash Milky Switch. Jadi dia udah disimpan otomatis sama si switch tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu VLAN trunking. VLAN trunking protokol atau FTP. Pakainya V ya, VTP yang membantu ya V. Kalau F itu kan Virda misalnya, file itu kan F. Kalau V itu kan lebih ke virtual atau ke visual, pakainya V kan. Visual. Iya. VLAN trunking protokol atau virtual local area network trunking protokol atau FTP yang membantu manajemen VLAN. Hanya dapat bekerja pada normal range VLAN dan menyimpannya dalam file database VLAN. Itu yang tadi range pertama ya, atau disebutnya normal range. Iya, Nah, Pak. sekarang yang kedua ada namanya extended range VLAN. Ya, extended range VLAN. Nah, itu urutannya itu nomornya dari berapa? Dari 1006 sampai 4094. Setelah yang A kan. Kalau A itu dari 1 sampai 1005, kalau yang kedua itu yang extended itu 1006 sampai 4094, betul. Nah, ini cirinya apa? Yang pertama, cirinya disimpan dalam NVRAM. Jadi nanti kita praktek bisa menggunakan namanya aplikasi paket tracer. Ada itu aplikasi simulasi untuk VLAN, bisa kita menggunakan paket tracer atau kita langsung nanti bisa pakai namanya suite manageable. Suite manageable juga bisa langsung nanti praktek itu ya. Di sini NVRAM itu file running configuration, kemudian duanya FTP yang tadi di sini yang VLAN trunking protokol itu di sini di extended range itu tidak bekerja. Jadi dia nggak bisa dipakai. Makanya namanya extended range. Jadi dia nggak dipakai. Dia kalau yang VLAN trunking protokol hanya bisa digunakan di normal range. Nggak bisa dipakai extended range. Oke, sampai VLAN ID dulu. Ada yang ditanyakan nggak?
Tadi kan dari mulai pengenalan VLAN, kemudian keuntungan menggunakan VLAN, Igu SS priwe. jenis VLAN, sampai ke VLAN ID. Ada yang tanyakan dulu nggak? Ada. Oke, gini aja. Kalau di Zoom ini kan waktunya terbatas. Nanti tanya jawabnya kita lanjut di Google Classroom saja ya. Oke, Pak. Iya, siap. Oke. Pak, oke Pak. Kalau ada yang tanyakan di Google Classroom. Nanti materi juga akan saya share di Google Classroom. Oke? Siap. Udah fix begitu ya. Siap. Tolong sampaikan ke teman-teman satu kelasnya. Untuk yang belum masuk ke Google Classroom, tolong segera masuk. Kita sudah mulai gitu belajar ya untuk KIJ. Oke. Ya, sekarang kan mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, besok masih ada pelajaran teknologi layanan jaringan. Tapi kan karena minggu kemarin sudah ya dengan Pak Afif, berarti sama sayanya minggu depannya, Jumat depan. Oke? Oh, ganti-gantian ya, Pak? Iya. Karena kan sistemnya sekarang kan kalian BDR ya, belajar dari rumah, terus kemudian nggak full kan, jadi. Oke, sampai sini. Nanti kita lanjut, sepakat ya, kita lanjut ke Google Classroom. Ya, Pak. Oke, nanti kita tanya jawab di situ. Kalian boleh. Sekali lagi saya minta tolong untuk teman-teman yang belum, tolong disampaikan, tolong diajak masuk ke Google Classroom secepatnya ya. Oke, ya udah. Siap. Makasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian Bapak yang kurang jelas atau salah-salah kata. Terima kasih. Salam untuk orang tua kalian. Oke, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stop.